Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita Al-Quran Hadis. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang mat, kali ini kita akan lanjutkan pada bab 2, yaitu Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1. Judulnya atau temanya meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Konsepnya, sikap jujur ini nanti akan tercermin dalam sikap spiritual, kemudian sikap sosial. Apa bentuknya? Ia meyakini isi Al-Quran tentang perintah jujur, mengikuti kebenaran isi Al-Quran tentang perintah jujur. Kemudian di dalam sosial, ia menampilkan sikap jujur, membiasakan sikap jujur, dan menunjukkan sikap jujur. Ini bisa dibaca, jadi kemampuan dalam bidang pengetahuan. Jadi membaca Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 dan seterusnya. Kemudian keterampilan yang timbul setelah pelajari bab 2 ini, ia bisa menunjukkan hafalan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 dan seterusnya. Bisa dibaca ulangi. Metode pembelajaran untuk bab 2. Ingat, Ustadz sudah membagi menjadi 3 video untuk pembelajaran bab 2 ini. Yang pertama, pengertian jujur beserta dalilnya. Yang kedua, membahas Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Jadi ini adalah landasan bagaimana kita bermuamalah. Membahas surah Al-An'am ayat 152 dan konsep jujur dalam muamalah. Muamalah itu, anak-anakku semua, Ustadz nanti akan jelaskan pada video-video berikutnya. Baiklah, kita masuk kepada materi untuk pertemuan pertama pada bab 2 ini. Anak-anakku, jujur. Jujur ini bahasa Indonesia, jujur. Kalau di dalam bahasa Arabnya, shidik. Shidik merupakan salah satu sifat wajib daripada Rasul. Shidik, amanah, tablik, fatonah. Jadi shidik itu jujur. Apa terjemahannya? Ya, bisa berarti mengakui dengan jujur, berkata atau memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa dilebihkan atau dikurangi. Itu bagian dari jujur. Salah satunya ini. Jadi bukan spesifik, bukan ini saja arti jujur, itu tidak. Ibadah harus jujur. Melakukan sesuatu pekerjaan juga harus jujur. Jadi tidak hanya ruang lingkupnya di dalam berkata saja harus jujur, tapi semua. Beriman juga harus jujur, dan seterusnya. Pentingkah sikap jujur? Penting karena jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali berbuat jujur, maka orang akan percaya kepada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi orang lain untuk percaya kepada kita. Ya, anakku, lakukan. Mari kita lakukan. Saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Dasar perintah jujur. Dalil perintah jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini landasan hadisnya. Perintah jujur itu ada diamanahkan atau ada diberikan oleh Rasulullah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Anak-anak semua, jadi ini dalil atau dasar bahwasanya jujur wajib dilaksanakan. Baik bersumber dari dalam hadis, baik bersumber di dalam Al-Quran, itu sudah jelas. Perintah jujur, kemudian perintah berkata benar, perintah berkata jujur, perintah berbuat jujur, itu ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukannya dengan sebaik-baiknya dan kita berusaha. Kalau belum kita merasakan diri kita secara pribadi jujur, maka marilah kita saling sama-sama mendukung untuk kebaikan ini. Anak-anakku semua, demikianlah pelajaran kita pada pertemuan daring hari ini. Semoga Allah melimpahkan barokahnya kepada kita semua. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, orang tua kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang halal yang barokah. Tayyib nahtatim darsana bi qiraati alhamdulillah. Tayyib nahtatim darsana bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.